Oke, balik lagi di channelnya Kopi Keles. Asik. Nih mumpung Dom nggak ada ya kan, jadi gue yang nge-hostin. Nggak tahu tuh sih. Hah? Dia kemana emang? Lah, sok sibuk tuh orang. Mumpung ya kan, mumpung Dom nggak ada. Gitu. Nah, jadi hari ini nih gue ketemu sama temen gue udah lama banget nih. Model tuh dari tahun 2010 gitu. Jadi gue udah lama gak ketemu nih. Pertama, jadi kenalin aja dulu namanya Dede Nenek. Halo, Oke. hai. Oke, Dede, apa kabar? Baik. Kok udah lama banget kita nggak Udah ketemu. lama banget kita berapa tahun sih nggak ketemu? Wah gila udah lama banget kak. Udah hampir, gue juga lupa udah hampir berapa sih? 2000 berapa ya? 13 ya? Terakhir kita ketemu waktu acara foto di aduh apa sih namanya? Aduh gue apa sih namanya? Gue lupa. Itu tuh yang di Kota Tua ya, di Yang Kota Kota Tua. Tua. Ya Kota Tua. Terakhir kita ketemu di Kota Tua, terus kita event foto yang bridal ya kalau nggak salah. Oh iya, bridal. Bridal kan, terus habis itu udah nggak ada lagi gitu kan. Itu tahun 2013. 2013 berapa berarti udah lama apa? tuh? 2013 udah 2008 tahun kak. 8 tahun. 8 tahun nggak Gokil ketemu. lu, 8 tahun Iya. kita nggak ketemu ya. Iya, parah. Itu kemana aja deh selama 8 tahun deh? Kemana aja pertanyaannya? Aduh gue kalau ditanyain kemana aja gue bingung kak. Menjelajah yang jelas. Menjelajah. Enggak, yang pasti gue kuliah kan. Pada saat Kuliah. itu kan gue baru masuk kuliah waktu gue sama lu tuh gue kuliah. Terus abis gue kuliah, terus gue ikut les, terus ketemu pacar, terus jadi ngebucin. Dulu zamannya belum ngebucin. Dulu zamannya masih nurut, iya sayang, iya gitu ya kan. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang bilangnya bucin kan gitu. Terus terus gue ikut pacar gue tinggal sama dia, terus dan ngelakuin banyak hal-hal lain gitu aja sih. Terus sekarang baru balik lagi ke Jakarta, udah gitu. Banyak doang. hal-hal ya. Hal apa aja, Bay? Wah, hal apa aja nih? Gue jadi penasaran nih. Banyak ngelakuin hal, banyak apa? Tuh apa aja gitu? Nggak, kebenaran kan gini kak, kebenaran kan temen gue pacar jadi sebutnya jangan pacar ya, sebutnya boleh. temen aja udah. Apa temen? Temen dong bener ya, temen bener gak? Temen ya, temen anu lah Teman pokoknya. pokoknya teman dulu pernah tinggal bareng, pernah hidup bareng gitu ya. Dulu tuh gue tinggal sama dia, terus memang satu frekuensi juga, sering pergi-pergi rave party, terus dia juga kerjanya bagus juga waktu itu. Terus akhirnya gue tinggal sama dia di Malaysia, terus udah gitunya ya udah, terus sering pergi paling ya sama dia doang ngelakuin banyak hal yang kayak gitu. Dan setelah gue tinggal sama dia nggak pernah pergi kemana-mana kecuali sama dia, karena kan kalau memang gue mau pergi pun gue pergi sama teman-teman gue juga, kayak mau apa-apa sama dia juga. Jadi paling pergi rave party kayak gitu-gitu, kayak ke Transmission, terus kayak DWP, kayak Songkrang, terus kayak ya paling kayak gitu-gitu doang. Terus kayak Ultra, paling kayak gitu-gitu doang. Jadi memang udah pas sama dia tuh udah nemuin kayak, wah gue udah nemuin orang yang pas banget. Tapi memang kata Tuhan, udah lu belum jodoh ya udah mau gimana, gue nggak bisa berbuat apa-apa dong, ya kan gitu. Gokil lu. Menang banyak Di berarti. mana tadi gue dengar di Malaysia. Di Malaysia. Itu lu nggak ketemu Ipin di sana? Enggak, Ipin Upin itu tetangga gue kayaknya. Ipin Upin itu tetangga gue kayaknya. Jangan-jangan party bareng dia. Enggak sih, lebih kayak kalau di KL tuh kan lebih kayak karena dia memang orang KL jadi lebih kayak ngobrol aja sama temen-temennya dia. Terus karena memang aku juga pendatang di sana ya apa-apa memang sama dia juga, memang nggak pernah gitu. kayak gitu. Itu lu di KL berapa lama itu di sana lu? Kayaknya Gue di sana 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Lumayan lama juga tuh. Lumayan. Berarti dari tahun berapa itu lu di sana? Ya 2017 sampai 2020 deh. 2020. Oh iya, lu baru di sini. Coba nggak kan? setahun itu loh. Iya. Setahun dong. Setahun lebih. Ya kan? Setahun. Iya. Nah, nih sekarang kita ngebahas model nih, Dek. Waduh, gila, ini udah lama banget nih kita Udah lama banget. nggak foto-foto. Baru kemarin lah ya. Oh iya baru foto, lah kita baru foto ya foto-foto. kemarin. Enggak, gue ngetes doang, maksudnya gue masih bisa nggak sih kayak zaman dulu yang gitu-gitu ya kan? Gitu. Weh, dulu ya, tahun 2010-an dia nih di foto paling susah, sumpah asli lu. Motoin dia tuh susah banget. Dulu kalau mau foto tuh kayak ada schedule gitu, Ri, tambah banget pokoknya- gak sih gue? Susah dah. Gua aja mau ngajak foto kayaknya yang nggak bisa nih kayaknya, waktu sibuk banget gue bilang. Iya, gokil. karena pada zaman itu kan dulu photoshoot banyak banget ya. Banyak banget. Terus kayak sampai kayak ada berapa fotografer, terus modelnya cuma berapa. Jadi itu terus kayak rolling terus kayak gitu ya kan. Jadi ya
Dulu lu tuh foto lebih di event atau buat di private gitu sih? Dulu hunting-hunting Kalau kayak gitu. gue lebih, sebenarnya kalau aku gini, kalau foto aku nggak pilih. Yang penting no nude, No nude, no topless, no bikini. no topless, no bikini. Enggak. Tapi seksi-seksi gitu aja. Seksi. Karena menurut gue gini, karena gini, orang tuh balik lagi sama diri masing-masing ya, gitu. Kalau menurut gue gini, menurut gue seksi itu bukan berarti lo harus lu topless, lu nude, atau lu pakai bikini gitu. Enggak. Menurut gue cantik itu ya dari diri lu. Even muka lo cantik, lo seksi, lo pakai apapun itu yang lo pakai, lo pasti cantik dan seksi menurut gue. Wah, mantap ya. Tapi dulu, aduh sayang banget gue nggak pernah motoin dia nih. Gini udah jauh baru balik lagi. Balik lagi baru bisa nih ya. Jadi dulu selama foto itu nggak pernah tuh ya terima job-job yang kayak yang foto nude, di bikini kayak gitu. Tapi pernah ada yang nawarin nggak? Wah kayak banyak gitu? Kak, banyak apalagi banyak banget. Sampai kalau misalnya kayak hunting gitu ya, terus tiba-tiba kan suka kayak break tuh ya, dengan terus kayak datang gitu terus namanya siapa gitu kan, Dede gitu kan, lo minta nomor telepon dong, ya gue kasih. Kalau gue sih orangnya yang ya udah gitu kan, terus ayo dong mau foto. Kalau gue langsung to the point, lu mau ngajak gue foto apa gitu, gue bayar kok kata dia. Bukan masalah bayar, lu mau ngajak gue foto apa, gue bilang kayak gitu. Maksudnya gini, balik lagi, maksudnya gue punya prinsip, jadi lebih baik enggak. Dan gue nggak terlalu bukan tipe orang yang ngejar banget untuk famous gitu, jadi model gitu, gue itu enggak. Dan menurut gue itu bukan hal yang sulit banget buat gue untuk kayak gue bisa masuk ke majalah-majalah yang menurut gue seperti itu ya. Tapi menurut gue nggak mau. Ya, dan gue punya alasan kenapa seperti itu. Ya oke. Terus di model, selama di model lu ada nggak sih sekiranya lu pengen kayak gimana gitu maksudnya? Pengen yang lebih up lagi tuh kayak gimana sih maksudnya? Lu pengen nggak lebih up lagi dari dunia model itu, misalnya nggak cuma di hunting doang, pengen nggak sih lebih jadi kayak lebih ke artis lagi atau gimana? Kalau gue pribadi kan sebelum gue modeling juga gue pernah syuting juga, kayak FTV, terus kayak TV series gitu, terus gue pernah jadi host juga kan di Halo Orang Pontianak, gue pernah jadi host juga, bener nggak? Gue pernah jadi host, ingat kan? Gue pernah jadi host di Pontianak waktu itu di TVRI Kalimantan di acara serba-serbi Ramadan waktu zaman gue SMA, terus gue jadi host. Jadi menurut gue I'm not to be famous, gue nggak perlu famous gitu. Tapi ya biasa aja, mengalir begitu aja. Dan gue selalu kalau ada orang yang nawarin, gue nggak pernah tolak gitu, karena menurut gue ya kalau ada orang nawarin ya berarti itu rezeki gue. Tapi gue tolak kalau lu sudah melanggar dari prinsip gue tolak. Berapapun itu lu nggak mau tuh kalau jobnya. Itu gue pernah ada yang nawarin, gue sebutin aja nih ya, inisialnya DA. DA, dia salah satu fotografer bagus juga, terus sekarang dia udah jadi fotografer bagus. Dia pernah tawar gua dengan rate 8 juta waktu itu, pada saat itu. Terus gue bilang sama dia, gue punya alasan kenapa gue nggak mau foto bikini. Gue bilang, kenapa? Kata dia bilang gitu, kan lu cantik gini, lu punya boobs yang bagus, lu punya pantat juga apa. Gue bilang gini, kenapa? Karena gue punya dua hal. Even nanti suatu saat gue kan nggak mungkin terus selamanya muda. Gue akan jadi orang tua dan gue akan punya anak. Dan ketika nanti gue punya anak, gue akan ditanya, misalkan gini, gue ada di majalah atau gue nanti tuh di net, boleh nggak tuh? Boleh ya, nanti tahu aja ntar kita. Nanti di net gitu ya. Itu harus di tit gitu ya. Terus kayak gitu kan, terus dan majalah-majalah yang lainnya juga gue pernah ditawarin gitu kan. Terus gue bilang sama dia, gue ini mau jadi orang tua yang, masa gini, zaman dulu mungkin gue pernah Bandung, gue pernah dugem, gue nggak bener, gue gimana, tapi even gue punya anak, gue akan try to be jadi orang tua yang baik gitu buat anak gue. Dan gue nggak punya alasan sama anak gue nanti kayak, mami gitu kan, misalkan cucu anak gue datang nih main, mami is this you gitu, wah gue nggak punya alasan Kak. Gue nggak punya alasan gini, gue nggak punya alasan untuk bilang sama, iya ini gue waktu foto gini. Gue nggak punya alasan bilang kayak gitu. Karena ketika lo difotoin sama fotografer pakai bikini, dengan lo foto pakai handphone, lo posting di salah satu akun media sosial lo, mindset orang akan beda. Ya, bener nggak? Betul. Bener nggak? Ya, bener nggak sih menurut lo orang semuanya?
untuk mindset di umum ya, dan untuk umumnya iya, gitu. lu tahu kan, gue tinggal di daerah Tanjung Priuk, yang orangnya kalau ngomong cucut gitu kan, gue tetap harus ngejaga nama nyokap gue juga walaupun kayak gitu. Jadi gue masih tahu. Jadi gue mikir enggak deh. Nyerah, lebih baik kayak gitu ya. Lebih Mendingan baik. Lagi juga kalau misalkan lu foto nih, ya dulu foto nude misalkan apa kayak gimana. Orang sekali foto nggak bakal mau order lagi. Udah sekali foto, udah paling ya udah, gue udah tahu kok, gue udah pernah motoin dia gitu. Walaupun ya pasti 1 atau 3 kali pasti fotoin lu, cuma berikutnya bakal enggak lagi karena gue udah tahu lu gitu. Bakal cari yang lain. Bener, gitu itu ya kan? makanya bener. Dan kalaupun nanti lu nya misalkan udah mau udah nggak mau seperti itu lagi. Namanya sekarang dunia internet, mau foto lu mau dihapus kayak gimana nggak bakal hilang. Bener nggak gue bilang kayak gitu, kayak banyak banget tuh dulu gue pernah punya mantan fotografer ya, dia sering cerita sama gue kayak banyak model-model yang kayak ada di Kaskus gitu ya, ada di situ terus dia Kaskus dia mainnya cuy, gila jadul banget anjing. Kaskus tau iya kan gitu kan, dia udah tua banget ya gue nggak sih? Enggak lah ya, tua. enggak lah yang tua ya gue ya. Ya kayak gitu, terus ya pada intinya sih gue ya menurut gue balik lagi, gue nggak perlu jadi famous dan gue nggak terlalu butuh hal-hal yang seperti itu, dan gue punya prinsip udah itu aja sih kalau menurut gue. Itu berapapun tawaran yang dikasih. Iya, itu 8 juta. Tadi kan gue bilang 8 juta. Lebih dari itu lu mau? Lebih dari itu enggak. Enggak. Atau bahkan ada yang lebih lagi? Enggak. Kalau gini, gue mau ini misalkan gini, lu mau nggak nih? Tapi gue kasih gue apa? Misalkan kalau mobil nggak mungkin. Tapi mikirnya gue nggak mungkin ya. Menurut gue itu adalah 8 juta itu menurut gue adalah tawaran yang paling besar selama gue foto. Itu adalah tawaran paling besar buat gue. Itu di tahun berapa? 2012. 2012 gede, ya. Sekarang mungkin udah 20 juta. Sekarang bener nggak? Kalau 8 juta zaman dulu? Tergantung. Iya nggak? Ya nggak sih? Tergantung juga sih. Bener nggak? Ya 10 juta lah ya segitu, enggak ya 8 juta. Ya segitulah ya 20 jutaan ya. Ya kayak gitu. Jadi nah, itu berapapun juga lu nggak bakalan mau lah ya sampai segitu juga ya. Oke. Terus nih, apa namanya? Selama lu di model, lu pernah kemana aja di dunia foto? Lu foto di luar negeri kah atau kemana kah gitu? Enggak sih, gue nggak pernah ngambil foto di luar negeri. Paling kalau ke luar negeri gue jalan-jalan sama pasangan gue. Tapi tawaran ada? Nggak pernah juga. Karena mereka nggak pernah ada yang tahu gue model, dan gue nggak pernah bilang sama mereka. Karena kalau mereka add media sosial gue, baru mereka tanya, kayak Tumblr gue juga mereka add, terus kayak mereka tanya, lu model? Iya. Gitu doang. Tapi gue nggak pernah bilang kayak gue model gitu, enggak. Karena balik lagi, I'm not to be famous. Iya, mungkin cuma si itu aja yang bilang, lu model ya? Iya nggak ya? Iya, gue kayak gitu. Enggak sih. Oke. Itu terus kalau selama di sini nih, kan nggak keluar negeri lu belum nih, misalnya bukan belum ya, mungkin nggak mau juga. Kalau di sini misalnya di Indonesia lu udah pernah kemana aja selama di foto? Jakarta, Bandung, Bogor. Jogja, tapi kalau misalkan kayak keluar kota gitu tuh biasa private, kayak misalkan kayak dari, kalau gue tuh kayak lebih kayak dari teman ke teman, misalkan, jadi gue ada bridal nih gitu, jadi gue ada kebaya nih, jadi gue ada foto buat online shop gue apa kayak gitu, lu mau nggak gitu kan? Nah, gue tuh kayak ya udah gitu, dan gue tuh nggak pernah masang red sama mereka. Itu di luar Jakarta, maksudnya di luar Jakarta, iya. Waktu itu gue pernah foto di Jogja sama di Bandung, itu punyanya salah satu desainernya itu sekarang, desainernya itu namanya Tira, tapi Tira Mona pokoknya gitu deh. Dan dia baju etnik gitu, tapi dia jualnya di Amerika. Wah, keren itu. Iya, dan dia pernah ikut kayak Indonesian Fashion Week gitu dia, pokoknya gue juga lupa ya kayak gitu. Cuman karena dia pernah kenal sama gue gitu, dan gue orangnya nggak pernah yang kayak ngeret. Ketika gue kenal sama lu, gue nggak perlu. Kalau nggak salah sih kita juga dulu pengen pernah foto di Bali tuh ya. Iya bener. Pas lagi Soundrenalin, bener. Ultra tuh ya kan. Tapi saya nggak jadi cuy. Nggak ketemu, waktunya sibuk banget. Dia sibuk, gua sibuk juga. Gua sibuk, udah aduh. Gua sibuk moto event, dia sibuk sama temen-temennya, ada event juga kan. Akhirnya nggak ketemu di sana. Padahal sayang banget ya. Kalau bisa jadi tuh ketemu foto bagus-bagus. Iya pasti bagus-bagus banget. Tapi ini pas lagi itu kita ngomongin di Ultra nih. Iya. Ultra itu wah gokil tuh ya event tuh ya. Gue tuh kayak gue ngerasa kayak gini Kak. Gue tuh suka banget sama party. Tapi gini,
balik lagi. Orang terkadang yang orangnya pikirannya nggak open minded, dia tuh selalu berpikiran kayak orang dugem pasti cewek nggak benar. Orang ini ya mindset umumnya pada iya, saat gitu. Tapi kan maksudnya gini, tapi mau gimana kalau gue nggak peduli, karena memang gue suka banget dugem gitu loh. Gue suka banget party tuh bukan berarti gue suka party kayak ini tuh, enggak. Gue suka banget party. Ketika gue party, gue nongkrong nih, terus gue ketemu sama lu, gue gak kenal dong sama lu, tapi gara-gara gue kena nongkrong sama lu, jadi gue kenal, bener nggak? Jadi kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang gue seneng banget, terus kayak dunia nightlife-nya tuh kayak it's me, oh my god. Iya, gitu. jadi nggak harus orang mindsetnya gue boleh kalau bener nggak dicapain nih gue. Jadi kalau mindsetnya orang itu kan pada umumnya kan dugem, pasti yang nokip lah, yang pada ngeboti lah. Lu tau nggak tuh nokip ngeboti? Ini bahasa orang Priok. Lu tau nggak? Boti ngomong boti apa sih? Boat. Obat. Oh, makan obat, iya, makan obat gitu. ya. Kan para umumnya kan mindsetnya seperti itu orang-orangnya kan. Gimana Tapi kalau cuma minum doang mah ya mabok gitu ya udah lah. Ya kalau minum ya pasti ada lah ya, sedikit mana ya kan. Tapi jangan kam seupai deh, kampungan sekali. Payah. Jadi gini deh, lu sekarang aktivitasnya apa aja nih sekarang nih? Mau balik ke model lagi atau gimana? Untuk ada usaha lain? Ada usaha lain lagi usaha. Jadi untuk sekarang aku sih belum ada kegiatan apa-apa. Kebenaran belum ada kerjaan juga, kebenaran lagi pandemi. Jadi memang belum ada kegiatan yang bisa banyak dilakuin. Jadi aku paling cuman kayak usaha-usaha kecil. Usaha kecil? Iya. Apa itu? Apa? Jadi gini, kemarin aku ada usaha, jadi aku buat kayak celana pendek boxer gitu buat anak laki-laki, tapi dibuatnya bisa buat cowok bisa buat cewek. Terus aku jual sama friend to friend aja. Oh gitu. Itu apa namanya? Nah, nggak ada namanya, cuma memang aku buat sendiri, produk custom aja, enggak sih. Cuman aku bikinnya 100. Jadi gini, aku bikinnya nggak banyak. Jadi karena sebelum aku bikin, aku tanya dulu, lu mau ini nggak ini? Oh ya boleh, dan harganya tuh nggak relatif mahal kan, cuma 30.000 gitu. Jadi lu mau beli nggak ini ya udah. Terus akhirnya aku belanja bahannya juga ke Bandung, terus aku ngejahit, terus aku bilang sama dia, tolong dong digini. Pokoknya aku desain yang bener-bener casual yang biasa aja, standar-standar buat cowok-cowok biasa lah, karena harganya juga nggak terlalu mahal. Desain sendiri, ngejahit sendiri gitu? Iya, tapi aku cari orang yang bisa ngejahit, jadi aku cari tukang jahitnya. Oh, berarti lebih ke desainnya aja, lebih ke desain atau kayak gini-gini. Itu masih sampai sekarang masih kemarin tuh aku baru sebulan yang lalu ya. Baru lah masih sisa 28 piece lagi dari 100. Dari 100. Itu berapa lama tuh sampai 28 piece? Cuman dari 15 hari doang. 15 hari? Iya. Goks. Gila, paten cuy. Lu kalau mau lu beli aja sama dia tuh ntar nih. Boleh. Iya, ntar gua cantumin dah nomornya atau ke Instagram lu DM dia aja dah kalau beli celananya tuh. Boleh. Ngomong-ngomong tadi apa namanya, fotonya lu lihat dia aja deh, nanti lu DM dia aja ya. Iya, foto-foto celananya kan? Iya, foto celana bukan foto gua ya. Iya, atau lu mau pakai buat elunya gitu, fotonya pakai celana gitu. Kalian. Aduh, seru sih kayak gitu, lagi usaha-usaha kayak gitu. Karena kalau kerja juga nggak bisa kan lagi pandemi. Iya, terus jadi cuma hanya itu aja atau enggak ada usaha lain gitu? Misal untuk sekarang nih, misalnya ada tawaran foto, mungkin tawaran foto, acting atau apa gitu, lu masih mau ngelakuin apa? Masih mau tuh ya. Kalau misalkan ada, kira-kira berapa sih untuk budgetnya? Iya, rate-nya. Kalau gue pribadi, balik lagi gue nggak pernah nge-rate, tapi gue punya minimal. Jadi tergantung, gue lihat dulu, lu mau kasih gue job apa, lu mau kasih gue seberapa meningkat gue di dalam job itu, seberapa bagus gue foto sama lu gitu. Dan kalau misalkan yang udah ya udah gitu. Tapi kalau rate gue nggak bisa kasih rate karena ya nanti kalau lu gue bukan artis men, jadi gue nggak bisa ngasih rate. Dia bukan artis tapi dulu sering main FTV, nge-host dulu. Buat bukan lucu-lucu artis aja, buat gitu. seneng-seneng doang, buat seneng-seneng. Itu buat seneng-seneng aja. Gokil, sampai gue tuh susah banget mau nemuin dia. Gila, di Bali padahal tuh deket aja susah ketemu sama dia tuh. Parah. Oke nih, sekarang gue mau agak melenceng dikit dari masalah model. Apa tuh? Sekarang cowok orang mana? Apa masih ada atau gimana nih? Sama yang itu masih yang Malaysia? Udah nggak, udah putus. Udah putus. Tapi tadi sebelum kita teks depan kamera ngomongnya depan pacar. Enggak. Tolong ini di tit gitu
ya. Beda. Ini lain-lain. Bukan. Aduh, bukan. Sebenarnya gini. Aduh, gue kalau ditanya masalah pacar, gue bingung ya. Karena ya balik lagi gimana ya? Karena bukan pacar sebenarnya gini. Yang deket banyak, tapi banyak yang belum pernah bilang you wanna be my girlfriend aja. Gitu? Iya. Karena menurut gue gini, ketika gue deket sama lu, kadang gini banyak banget orang yang deket tapi tidak berkomitmen, bener gak? Betul. Nah, gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Kalau lu mau lebih serius sama gue, lu harus buat komitmen sama gue. Gimana cara lu buat komitmen sama gue? Ya you say you wanna be my girlfriend? Iya, mau lah gitu. Kalau gue yang ngomong, Jangan lupa ya gue aja yang ngomong. aduh, kayaknya dia kan bahas komitmen. Ini gue komitmen nih kalau gue nih. Ini gimana kalau gue yang ngomong? Ya udah deh, aku mau. Mau nih? Mau apa jadi? Aku mau. Aduh, anjing gue jadi degannya ya. Mungkin nih Abang Idui ya kan, tuh set dekam. Lu kali bisa kali Doi, lu ngomong aja langsung. Gue ngajak ngomong anehnya nggak berani. Parah. Iya gini, lu kan kemarin ngomong sama gua nih. Ya mau tuh. Yang masalah itu loh, gua tuh pengen banget jadi manusia silver, kata gua lu gokil ya. Kata gua orang, Iya benar kemarin. ini cakep-cakep pengen jadi manusia silver, kata Enggak. gua. Oke. Gua mikir, apa itu gimana sih maksudnya lu pengen jadi kayak gitu? Gue anjrit. Ya nggak jelas, aja nggak data. Nggak jadi gini aduh. Kayaknya gini ya. Jadi itu gue lucu banget. Jadi gini ceritanya Kak Pai. Jadi gue lagi pergi sama nyokap gue ke Sunterboard. Ya, terus tiba-tiba ada manusia silver. Terus dia lagi ngitung duit. Gitu di kotak amalnya dia itu gede banget men. Gitu kan kotaknya gede gitu. Terus gue lihat pas gue mau parkir nih, gue lihat gini. Ih anjing banyak banget duitnya. Gue mikir gini, dalam satu hari kalau lu dapetin 200.000, sebulan udah berapa duit? Coba deh lo kaliin 200.000 kali 30 berapa? Udah hampir 6 juta. 6 juta. UMR kalah men. Iya. Bener gak sih? Terus gue di jalan tuh gue mikir gini. Gue mikir apa gue mau jadi manusia silver? Gue segitu. Enggak, gue cuma mau gue mau ngerasain dan gue mau tahu kayak apa gitu jadi rasanya jadi manusia silver, udah gitu doang sih. Tapi nggak berkelanjutan, enggak. Gue cuma pengen tahu aja maksudnya. Oh, jadi manusia silver tuh kayak gini. Oh begini rasanya. Cuma pengen tahu aja gitu. Ya kalau lu yang jadi manusia silver, gua rasa lu lebih dari 200.000 selama sehari. Bisa dapat 2 juta atau kan lebih kalau dia jadi manusia silver kan. Gotong-gotong kerdus gitu ya kan. Wih, wow. Udah gitu di belakangnya ada kamera yang ikutin ya. Iya gitu kan. Oh, ini siapa nih? Ini siapa nih gitu ya kan gitu. Anjing jadi manusia silver dia. Iya, sumpah gue pengen banget. Tolong dong ada yang ngajakin gue jadi manusia silver, gue mau. Terus satu lagi, gue mau tahu rasanya kayak gini. Namanya lu kerja tuh pasti ada butuh pengorbanan. Gue pengen tahu banget. Kalau manusia silver kan kulitnya tuh dipakein apa sih? Bubuk silver. Cat akrilik gitu ya. Cat akrilik. Oh ya, itu ya. Bener gak sih? Ya bener ya. Bubuk silver kan, Iya. gue mau tahu gitu maksudnya kalau itu bubuk kena tubuh gue tuh kayak gimana kalau cuman sehari dan kalau misalkan gue iritasi gimana sama lu orang yang setiap hari, gue cuma pengen tahu itu doang, pengen tahu aja. Bikin sosial eksperimen aja. Iya begitu, pengen Bikin cuma social kayak experience. gitu. Apa? Nanti Sosial kita nggak eksperimen pakai aja. bubuk akrilik sih. Pakai apa? Pakai bubuk mercon. Itu lebih pedes lagi. Itu lebih pedes Pakai lagi. bubuk mercon Itu tapi lagi bubuk pedes bakar. lagi. Bubuk mercon, gue pikir bubuk cabe. Gue jadi nggak nyambung deh. Cabai mercon. Cabe Jadi mercon. mercon. Ya kayak gitulah pokoknya. Anjir jadi manusia silver begitu lu makas dalam nah kan set. Kan berarti Ini nggak usah pakai baju ya kalau manusia silver. Pakai celana pendek doang. Celana pendek nggak mau pakai. Ya udah gue paling pakai celana pendek itu doang ya kan sama baju kayak gini nggak apa-apa lah. Nah dulu gua bayangin dulu lu jadi manusia silver pakai baju segini celana pendek. Juga. Ya kan? Sampai muka juga. Ya nggak apa-apa lah cuma sehari doang tapi karena kalau yang galang nggak mungkin apa-apa kan muka gue. Coba tolong yang manusia silver komen nih. Gue mau tahu nih. Gue mau tahu nih. Ntar malah ada waktu buat main YouTube. Udah sibuknya begini ya. Begini kan gini gitu. Nah, di kota tua tuh ada tuh kalau mau tuh. Iya, tapi maunya tuh kayak di tempat-tempat jalan yang besar gitu kan. Gitu mah kalau lu mau kita bikin aja sosial eksperimen gitu ya. Ya boleh tuh, Gitu. gue mau tuh kayak gitu tuh. Di kota kayak di mana tuh ya kan? Iya kayak gitu, gue mau tahu aja nih misalkan dari jam berapa sampai jam berapa tuh gue dapat berapa sih gitu. Kan nggak pernah juga ya ada manusia silver cewek.
Ada bocah, tapi Kan bocah banyak. Kan bocah, kalau cewek beneran belum ada. Nah itu yang gue pikirin dari tadi, gue hayalin. Aduh, gokil. Gue harus lu bisa dapat 20 juta sehari. Itu kalau misalnya nongkrongnya di Mangga Besar. Kalau di Mangga Besar nongkrongnya gitu, iya. Jangan mungkin Mangga Besar. Apa tuh? Agak sonoan dikit. Oh iya, itu depan-depannya klub-klub yang manja-manja. Kesonoan itu dikit ya. ke Bang Bandan. Abang-abang Gojek dong gue. Mana abang-abang Gojek? Oke nih, sekarang gue mau nanya nih. Selama apa, lu pernah kerja nggak sih di lain di luar modeling? Kerja apa gitu, kayak jadi buruh pabrik gitu, Baik, apa baik. jadi SPG atau kayak gimana? Kan dulu banyak Kalau pacar. di pacar. Aduh, gue kalau Gue baru jadian lu tadi baru. gitu dong. Lu jangan bikin Gimana gua sih gitu jadi dong, gitu? halo. Gimana nih? Dia nih kompor nih saya. Nah itu gimana tuh? Misalkan lu pernah nggak sih kerja di kayak jadi guru? Paling berat deh, yang menurut lu kerjaan paling berat? Di kantor, Bang. Nih gue kasih tahu ya sama lu orang semua, mungkin lu pernah tanya sama gue kenapa gue nggak pernah kerja. Mungkin orang ngeliatnya gini, gue tuh cuma jalan-jalan doang, gue tuh cuma ini doang. Bener nggak? Lu pasti pernah berpikiran kayak gitu. Pernah kak, gue pernah kerja. Gue pernah kerja di salah satu namanya PT Hojeon kalau nggak salah. Itu dia adanya di gedung samping Krakatau Steel tuh yang di Kuningan tuh apa ya? Pokoknya di samping situ deh. Nggak ada ya, Jadi Kuningan. dia tuh kayak itunya Under Armour, Nike, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh di situ tuh jadi kayak resepsion gitu sama adminnya gitu. Waktu itu jadi resepsion, terus mau diangkat jadi admin karena ada orang yang nggak suka sama aku. Jadi mereka jadi cari masalah. Jadi bilangnya gue katanya di resepsionis gue nonton mulu lah. Terus gue bentar-bentar dia keluar, gue lagi pakai lipstick gitu. Gue bingung deh ya, masa gue pakai lipstick aja dikomplain loh. Gue bingung gimana gue tiap hari begini dandan gitu ya. Udah gue kalau duduk gini nggak ngapa-ngapain kan, gue nggak, sebenarnya gue nggak pakai lipstick kak, gue pakai lip eyes, gitu. Terus katanya dandan apa pakai komplain deh, ribet deh. Itu yang pertama, itu 2013 dan itu cuman 3 minggu. Hebat nggak? 3 minggu ya. Itu 3 minggu digajinya berapa tuh? Nggak tahu, kayaknya waktu itu digaji nggak sampai setengahnya deh kayaknya. Setengah. Tapi waktu itu gue juga mengundurkan diri juga dengan alasan gue masih mau kuliah. Walaupun kuliah berantakan ya, gara-gara cowok lagi, Ya. cowok lagi, ampun deh gue. Makanya gue nggak demen sama cowok, gue nggak mau Iya, pacaran sama cowok. makanya tuh. Iya. Tapi gimana ya, gue nggak demen sama cewek soalnya. Gue demen sama cowok, gimana tuh? Terus ya, apa lagi tuh selain itu? Terus gue pernah kerja di koperasi juga. Gue pernah kerja di koperasi. Jadi gini, koperasi ini dulu itu punyanya, jadi teman. Terus gue kerja di koperasi itu. Terus jadi, nah koperasi ini, jadi gue kayak gimana ya? Jadi kayak Alfamart. Bedanya cuman gue tuh di bagian administrasi. Ya, kayak gitu aja sih, kayak gitu, dan itu paling susah karena harus stok opnam. Terus harus ngitung uang juga, balance nggak nih sama barang yang nggak ada, ini kayak gitu, itu ribet banget. Dan menurut gue itu cukup menguras otak gue ya. Dan gue sampai kayak gue udah nggak sanggup banget. Koperasi, iya, aduh, teman Tapi gue itu juga asik, ada. tapi asik di koperasi itu. Itu di daerah Jakarta, apa masih di luar? Apa? Kerjanya itu koperasinya? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah yang pas lagi lu selama, kan lama tuh lu di Pontianak tuh. Itu lu di sana kerja atau apa, gimana gitu? Waktu gue di Pontianak kan gue sekolah. Oh ya Gue sekolah. itu sekolah di Boston. Oh iya benar. Iya, SMA-nya? SMA. SMA-nya. Oh iya benar. SMA gue sekolah di sana. Itu gua kenal lu zaman Zaman SMA, baru lulus SMA 2000 Oh, gua kenal dari si Dede, Iya, si Dewi. Dede. Dari Dewi itu masih SMP dulu. Iya. Gokil. Dia udah tua banget ya. Kayak masih gini-gini doang ya gitu. Gue sih pengen dinikahin, pengen cepet-cepet gitu ya dinikahin. Tapi gimana nggak ada yang nikahin gue? Iya, lu ada yang Lu mau? ada yang mau nikahin gue nggak? Syaratnya nanti di bawah ini ya. Udah bikin. Atau enggak? Atau gede. Syaratnya? Apanya nih yang gede nih? Syaratnya tuh gampang banget. Yang pasti
Gede ya, gede lo ya. Gue nggak perlu gede, yang penting durasi dan permainan bagus. Oh gitu. Iya, gue Waduh. nggak perlu gede, yang penting durasi dan permainan bagus. Ya? Tadi dulu. Ada. Nggak, kalau gue sih mikirnya gedenya bukan ke situ. Oh iya, Ih, gue nggak perlu yang gede-gede. gede-gede, soalnya gue nggak perlu yang gede. Soalnya gue udah punya yang gede-gede, jadi gue nggak perlu yang gede-gede ya. Wow. Nggak perlu. Iya. Jadi terus lu nih kapan yang mau nggak daftar apa enggak kalau gue bikin sayembara deh. Gue bikin sayembara tuh kayak zaman-zaman kolosal gitu. Iya. Ya udah tuh. Oke deh, gitu aja Dede. Mungkin obrolan kita cukup sekian deh ya, cukup hari ini. Mungkin kalau ada waktu ya kita bisa podcast lagi. Boleh, nih. boleh. Kalau lagi nggak sibuk gitu kan, lu kan waktunya nih. Ngomong-ngomong yang jadi manusia silver nanti jadi nggak tuh ya? Jadi ya manusia silver ya? Jadi Oke. kita bikin manusia silver. Nih, ya, lihat ini jadi manusia silver nih ya kan lu tungguin ntar lu nih. Kalau misalkan nggak ada konten lu DM langsung nih di Instagram dia lu ngapain kayak terserah dah. Oke deh ya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa lo subscribe nih Kopi Keles. Oke deh, thank you banget ya udah Sama-sama, mau datang ke Kak. sini, atur waktu udah Terima sibuk kasih banget juga. ke sini. Oke, thank Terima you kasih. banget ya. Terima kasih, sampai Oke, ketemu bye. lagi semuanya. Sip, thank you dah.